Halo Sobat Budidaya, pada Trima kali ini, Minkua akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat mengenai pengalaman dari salah satu alumni BDP yang sekarang menjadi pelaku usaha budidaya ikan hias dan sekaligus menjadi owner dari Bogorian Aquatic. Mau tahu cerita menariknya? Yuk kita simak video berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama divisi eksternal Himakua, dimana kali ini kita mau ngadain Trimon Sweet One alumni. Nah, kebetulan di samping saya udah ada nih alumni dari BDP yang keren lah dalam usaha budidaya ikan hiasnya. Nah, mungkin boleh nih Bang, pertama-tama perkenalan dulu nama, panggilan, sama angkatan berapa sih ya Bang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Giri Maruto Darmawangsa, biasa dipanggil Giri. Saya dari BDP angkatan 40. Akhir-akhir ini kesibukan Abang apa aja nih? Kalau kesibukan yang utama sekarang ternak ikan ya, jadi aquakulturis. Kemudian juga ada sambil ngajar juga sebagai praktisi di sekolah vokasi IPB. Mungkin kita tarik dulu nih ke belakang pas Bang Giri mau jadi mahasiswa. Mungkin alasan apa sih Bang Giri memilih jurusan budidaya perairan ini Bang? Kalau ditanya apa alasannya saya milih BDP ya, jadi waktu dulu saya zaman kuliah SMA ya, itu memang sudah suka sama ikan. Kebetulan juga dulu orang tua punya kolam ikan, dan pada saat mau daftar IPB, jadi jiwanya senangnya memang pengennya terkait produksi ya, di bidang pertanian secara umum. Jadi dulu pilihannya mau milih hortikultura dan BDP awal pilihannya. Justru pas pada akhirnya mau daftar, itu memang keyakinannya di perikanan. Alhamdulillahnya pada saat keterima, pengumumannya adalah masuknya ke BDP. Jadi ya memang sudah punya hasrat untuk bisnisnya di ikan gitu, passionnya. Nah, kan tadi udah masuk tuh ke kampus, ke lingkungan budidaya perairan. Nah, gimana sih kehidupan Bang Giri gitu di kampus, mulai dari apa aja sih panitian yang Bang Giri ikutin, entah itu organisasi apa terjun di kegiatan akademik tertentu gitu Bang? Kalau pengalaman waktu di kampus ya, karena dulu memang sudah passion ya, sudah punya mimpi pengen masuk BDP dan alhamdulillah masuk BDP. Kalau organisasi dulu ikut di Himakua ya. Kemudian di kampus aktivitasnya karena senang belajar ikan, jadi lebih seringnya pada saat di sela-sela waktu kuliah saya belajar ke teknis-teknis itu ya. Dulu ada teaching farm kan di bawah dolphin ya. Karena dulu orang pada senengnya zaman saat itu nongkrong di dolphin, nah saya suka main ke bawah ke Pak Aam ya. Nah, itu belajar melihara ikan ya, ikut belajar nipon. Jadi ngisi waktu luang itu banyaknya di kampus memang sampai ke sore hari. Jadi banyak tanya-tanya ya, kadang beberapa kali gitu ya, di waktunya kalau kosongnya agak lama itu nyoba cari-cari pembudidaya ikan tuh ke daerah Cibanteng, Cikampak sampai Gunung Bunder gitu. Jadi dulu karena memang senang sekali dengan dunia BDP ya, mencari-carilah apa yang bisa dicari gitu ya, yang di dunia lapangnya secara langsung, supaya itu punya gambaran sebetulnya untuk masa yang akan datang itu peluangnya apa aja gitu. Jadi dari zaman kuliah tuh memang udah sering istilahnya bahasanya mah nyaprak-nyaprak lah gitu. Terus ya memang sering aktif di kampus, sering ngasdos juga. Terus dulu pernah ikut waktu zamannya Aquaculture Expo. Kemudian kalau ada acara pelepasan wisuda itu dulu sama Bu Wiwi itu suka diminta untuk dekorasi ruangan ya, pakai kolam gitu. Hampir setiap tahun dulu waktu zaman kuliah. Jadi ya memang relatif banyak interaksi sama dosen, sama teknisi, sama senior-senior. Jadi dulu juga senior-senior yang masih di kampus, ya, itu yang tingkat 4 atau mereka yang sudah mau mendekati lulus, yang punya skill teknis, itu saya samperin. Bang, saya mau belajar gitu ya, dulu ada Bang Keli, ada di Kontek,
kemudian ada KEKI, ya seniornya angkatan 38, 37, 36, 35 ya. Saat itu di kampus mereka banyak yang sering nongkrong di lab. Itu saya belajar. Kadang-kadang mereka ngasih waktunya jadi malam hari gitu ya, belajar aquascape. Saya ingat juga dulu di aquascape itu suruh datangnya malam ya, di lab Sistek, diajarin ekosistem aquascape seperti apa, caranya gimana. Bahkan disuruh prakteknya malam hari tuh jam 2 pagi. Jadi baru pulang tuh ya jam-jam 3 pagi lah baru pulang dari kampus gitu ya. Ya artinya mungkin senior tuh mau melihat kesungguhan terus ditempa gitu ya. Nah, akhirnya saya kerjakan sehingga dulu saya relatif dekat dengan senior-senior ya. Belajar dengan mereka, nyoba channelnya di kampus ikut sama senior-senior. Ada yang riset ikut. Jadi memang sudah terbiasa untuk melihara ikan itu ya sejak di kampus ya. Walaupun statusnya numpang ya. Numpang penelitian orang, belajar melihara, numpang di teaching farm, belajar caranya nyifon, ngasih makan dan sebagainya. Kalau ini Bang, kalau organisasi Bang Giri gimana? Apa aktif juga? Di Himakwa ya dulu pernah mengadakan acara di Himakwa itu untuk aquascaping ya, pernah bikin pelatihan. Cuma lupa dulu divisinya apa ya, pengembangan minat bakat atau divisi apa gitu ya. Itu kita bikin itu, terus kemudian ya bazar-bazar gitu ya, dulu juga ikut juga sih. Sama sih, mungkin nggak beda jauh lah, kalau pulang pagi kadang sampai malam ngerjain tugas masih bareng, sampai sekarang juga masih kayak gitu, cuma asik-asik aja gitu. Nah mungkin boleh dijelasin nggak Bang, kan tadi ada tuh Bang Giri nyebutin pengalaman jadi asisten dosen gitu. Mungkin apa aja sih Bang tantangan buat jadi asisten dosen gitu, atau mungkin tips and triknya biar bisa jadi asisten dosen? Ya dulu kesenangannya menjadi asisten itu ya karena saya ketika diajari orang itu merasa senang ya, sehingga tentunya kembali lagi kalau saya bisa membagikan ilmu lagi ke orang itu akan seneng kan. Nah, jadi dasari rasa seneng itu, kemudian ya pada saat ada pembukaan asisten saat itu ya saya ikut aja. Yang paling sering itu dulu Daskwa ya. Nah, jadi ya rasa ingin berbagi, kemudian juga sebetulnya pada saat kita ngajarin orang, kita sendiri kan belajar lagi sebetulnya. Ya, nah, jadi sambil mendalami ilmu, sambil menebar manfaat juga ke orang lain sebetulnya. Secara prinsip sih itu ya, walaupun dulu juga saya bukan tergolong kategori mahasiswa yang punya pendidikan nilai bagus juga enggak gitu ya, tapi saya ingin aktif, saya ingin ikut di praktek ya terutama. Jadi ya dulu apa yang ada kesempatan jadi asdos itu saya ambil dulu. Tadi kan udah sempat disebutin tuh salah satu mata kuliah yang diasdosin sama Bang Giri itu Daskwa. Nah mungkin boleh nggak sih Bang sebutin gitu mata kuliah yang menantang lah di budidaya perairan ini. Terus apa sih daya tarik atau semacamnya yang menjadikan Bang Giri itu memilih mata kuliah itu? Jadi dulu kalau mata kuliah saya ada Daskwa sama budidaya ikan hias. Saya lupa nama persis nama mata kuliahnya saat itu ya. Tapi yang sering sekali Daskwa, dari sejak awal ada pembukaan Daskwa, saya jadi asisten dosen, kemudian tahun berikutnya saya jadi koasnya waktu itu 2 tahun berturut-turut kalau tidak salah. Jadi memang saya senang dengan konsep-konsep yang ada di Daskwa ya. Karena Daskwa itu kan menjadi mata kuliah yang mendasar ya di kegiatan budidaya, sehingga konsep-konsep ekosistem, konsep-konsep produksi, kemudian konsep-konsep teknis budidaya baik itu pemunihan maupun pembesaran itu dipelajari di situ. Ya. Nah, saya merasa itu adalah mata kuliah yang cukup lengkap sebetulnya ya, dari mulai persiapan, proses produksi sampai panen. Nah, sehingga ya saat itu saya memang selalu tertarik untuk belajar Daskwa ini, dan sampai sekarang sebetulnya apa yang saya terapkan di farm saya ini adalah apa yang saya pelajari dari Daskwa dulu ya, terutama yang berkaitan dengan daya dukung gitu. Itu adalah ilmu yang sangat mendalam sekali bagi saya dan itu saya terapkan sampai saat ini, sehingga ya selama saya kuliah di kampus waktu itu asistennya yang paling banyak itu di Daskwa. Bahkan waktu terakhir itu Daskwa itu kan jadi mata kuliah apa namanya, semua
jurusan ya saat itu. Sampai saat ini ya, itu ada namanya apa? Saat itu baru pertama kalinya itu semua jurusan ngambil. Nah itu saya ngasih saya di situ dan saya ngambil jurusan ITK ya, karena waktu itu yang terkenal benar-benar ITK akhirnya. Dan biar kelas ITK sama saya lah gitu. Akhirnya waktu itu saya masuk di kelas ITK dan yang lain bagi. Ya karena tadi ya karena passion, terus Dasbro tuh punya daya tarik sendiri gitu. Karena itu prakteknya langsung dan melihara ikan di kolam bawah dulu. Itu Dasbro nyempur segala macam sampai panen, belajar packing itu di Dasbro waktu dulu. Tapi Bang Giri tuh mulai bisnis ikan hias tuh sejak kapan? Apa pas kuliah? Apa? Kalau ngerintis usaha ya itu dari pas tingkat akhir. Berarti ukurannya itu masih anak muda lah ya waktu itu? Iya, ya masih seharusnya belum lulus ya. Jadi ya karena tadi seringnya petani gitu, ya nyari petani lele, nyari petani gurame, nyari petani ikan hias di Sibuntu gitu. Nah kalau cikal bakal mulai saya itu karena dulu pada saat untuk kepentingan riset ya, karena dulu saya risetnya itu ikan gurame. Teknisi saya ini yang sekarang dulu itu petani gurame. Nah pada saat saya datang ke tempatnya, saya ngerasa tempatnya cukup nyaman, orangnya juga terlihat mau maju bareng. Akhirnya saat itu nyoba mulai, meskipun ya dari skala yang sangat minim sekali lah. Tahun 2007 saat itu saya di tingkat akhir kalau nggak salah. Nah, jadi ya hanya karena faktor passion, kemudian dia juga mau kerjasama, ya dia coba-coba lah saat itu. Meskipun saat itu mulainya bukan ikan hias, dari ikan konsumsi dulu ya, pemilihan gurame waktu itu, kemudian nyoba lele juga. Kalau ikan hiasnya kalau nggak salah dari 2010 atau 2012 lah, saya lupa persisnya ya, mulai mencoba ke arah ikan hias, lalu ya kemudian tinggal berkembang saat ini sih. Kan berarti tadi udah mulai merintis usaha tuh di tingkat akhir. Nah mungkin kan tingkat akhir kan juga masih ada kesibukan di perkuliahan kan, itu gimana sih Bang Giri buat ngebagi waktunya gitu? Waktu di tingkat akhir kan tinggal riset ya, kopi ya. Pada saat usaha itu mulai itu kan bareng ya sama petaninya, jadi bukan yang full time saya di situ. Artinya pada saat di kampus riset kan waktu itu sekitar 35 hari ya, jadi ya mungkin kita baru mulai kerjasama itu after riset sebetulnya, setelah riset selesai ya. Jadi memang waktunya saat itu adalah waktu pada saat nyusun skripsi ya. Pada saat nyusun skripsi kan udah nggak ada aktivitas perkuliahan lagi sebetulnya saat itu, jadi ya waktunya memang cenderung luang ya. Cuma karena keterbatasan modal, saya juga nggak punya motor saat itu ya. Lokasi pertama tuh di Ciberem sini. Itu ya dari kampus jalan kaki ke luar kampus ya, ke GWW, naik angkot satu kali, turun di Ciherang sana. Nah, karena ngirit juga, modalnya nggak ada. Dari depan tuh jalan kaki lagi ke dalam ya, sekitar 2 kilo. Lalu ya pulangnya begitu lagi. Karena kebetulan tempat tinggal juga dulu di Perumdos ya, di Darbaga, dan depan jalan kaki lagi gitu, supaya ya berhemat aja tadinya gitu. Itu yang saya lalui hari demi hari waktu itu, meskipun dengan skala yang saya tahu bahwa itu belum bisa nguntungin, tapi saya yakin itu adalah sebagai bagian saya memulai, bagian saya awal berikhtiar yang suatu saat nanti itu akan berbuah hasil gitu. Siap. Keren. Nah, kan dari yang kita pelajarin sendiri nih Bang di BDP itu tuh hal yang harus pertama kita sebelum kita budidaya, kita tuh harus cari pasarnya gitu. Nah kalau dari Bang Giri sendiri, cara cari pasar ikan ini gimana untuk memasarkan ikan yang setelah kita budidayakan ini? Pertama sih kalau mau bisnis di ikan ya yang paling penting adalah passion. Kitanya memang punya passion ya, jadi bukan semata-mata karena nyari untung gitu ya, punya passion dulu supaya kita ya ikhtiar bisa maksimal gitu. Artinya upaya itu tidak terbatas oleh uang, upaya itu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tenaga ya. Nah secara aplikasinya, secara bisnis itu memang mesti diawali dari market dulu. Artinya kan pasarnya jelas ya. Nah yang susah justru menurut saya teknis itu bukan menjadi kesulitan yang tinggi ya. Yang susah itu sebetulnya di market. Kalau teknis kan sebenarnya kita tinggal belajar ya, nyuntik, belajar cara nyuntik gimana, di kampus juga kan diajari ya. Cuma kan mungkin repeatnya pada saat praktek ya, sering mencoba segala macam. Yang lebih penting itu sebetulnya kita memastikan bahwa
produk yang akan kita buat itu bisa dipasarkan, ya. Sehingga apapun yang saya laksanakan saat itu ya, mengerjakan gurame, lele, yang saya itu marketnya, ada nggak marketnya, berapa sih sebetulnya. Jadi kalau ketemu ada gap antara supply sama marketnya ya, demandnya, berarti itu adalah peluang. Nah, kalau peluang itu ada, lalu kita cari sumber dayanya ada nggak nih, ya, aset kita memadai nggak. Misalkan saat itu waktu saya ngerjakan gurame, kolamnya ada, kolamnya ada. Terus untuk penetasannya waktu itu masih pakai jolang, kemudian pakai akuarium, lalu pakai bak terpal, itu kita bikin kan murah ya, secara modalnya nggak terlalu mahal. Nah, sehingga itu saya kerjakan saat itu. Itu ya awalnya mau main ikan hias, pikir akuariumnya nggak ada, modalnya asetnya lumayan gitu. Nah, jadi ya memang awalnya market. Kalau bicara marketnya nyarinya gimana, sebetulnya banyak proses sih. Mulai dari teman terdekat dulu, ya, artinya teman bisnis ya. Misalkan kayak tadi saya karena seringnya pakai aplikasi petani, ya hanya dari mereka, Pak, kalau saya budidaya juga masih ada nggak pasarnya ya, gitu. Pasarnya di mana? Oh ada nih, bisa menjual ke mereka kah? Atau bisa nawarin, kalau dulu belum zamannya medsos ya, WA juga dulu nggak ada. Susah ya. Dan waktu itu juga belum zamannya BBM juga belum ya, BlackBerry Messenger juga dulu belum, hanya batasnya SMS, dan terhitungnya masih mahal ya. Waktu itu SMS itu Rp350 per SMS, maksimal 160 karakter, saya ingat banget. Beli pulsa belum ada yang 5.000 gitu ya, masih yang minimal 50.000 saat itu. Jadi ya agak sulit sekali, agak terbatas ya, nggak seperti sekarang ada Facebook ya, IG dan sebagainya. Ya tapi akhirnya dari mulut ke mulut itu ya ketemu aja gitu. Ya seiring berjalan waktu, ya akhirnya ada aja ketemu orang baru lagi, ada peluang market ya, di mana ada peluangnya itu kita cari aja. Tadi udah jelasin nih Bang, marketnya itu gimana cara nyarinya, mulai dari mulut ke mulut atau ya dicarilah sesuai dengan passion kita juga. Nah kita tuh di sini kan banyak nih Bang Giri buat ngebudidayain ikan hiasnya. Ada nggak sih Bang, pernah nggak sih tahun ini budidayainnya ikan ini, atau tiap waktu bakal beda-beda, atau sesuai permintaan pasar, itu gimana siasatnya? Kalau yang saya kerjakan saat ini yang menjadi core-nya, itu awalnya sebetulnya saya juga cari market dulu ya. Sebelumnya ya saya minta pandangan para ahli lah ya. Kan saya dulu banyak belajar di kampus itu kepada dosen-dosen ya. Saya banyak belajar sama Pak Irzal, sama Pak Kikit, Pak Harton, Pak Zairin, Pak Tatat ya. Jadi dulu pada saat zaman saya kuliah, dosen itu yang terkenal punya bisnis ikan hias itu ada dua ya, Pak Harton sama Pak Kikit. Dulu Pak Kikit itu dikenal galak banget ya, tapi ilmunya banyak gitu. Ya, justru saya malah merasa tertantang untuk coba deketin beliau nih gitu ya, karena galaknya wah, pasti banyak ilmu yang bisa digali. Pada saat kuliah ya, kalau pas usaha ini ya, saya pada saat kuliah S2 waktu itu nanya, Pak, apa nih kira-kira yang potensial nih? Beliau menyarankan awalnya udah kamu kerja di Denisoni aja, karena kebetulan Pak Kikit itu tergolong pionirnya breeder Denisoni di Indonesia lah bisa dibilang. Sehingga yang mengerjakan Denisoni saat itu Pak Kikit itu ya tergolong pionir tadi ya. Denisoni itu waktu itu harganya masih 1 insinya kalau nggak salah 15.000, karena masih jarang ya, belum banyak yang punya, belum banyak yang berhasil. Kalau sekarang harganya sudah 1.500 ya. Ya saya bayangkan aja dengan 1.500 masih untung, dulu Pak Kikit jual harga 15.000, untungnya pasti banyak banget ya. Nah, beliau nyatakan udah Denisoni aja, toh so far 10 tahun terakhir nggak pernah padam tuh marketnya gitu ya, dan memang kebutuhannya banyak sekali. Dari saran Pak Kikit tadi ya, saya nanya-nanya lagi ke teman-teman yang bisnis di ikan ya, nanya-nanya ke supplier, nanya ke eksportir, melihat kebutuhan mereka berapa sih angkanya, masih ada gap nggak gitu ya, masih ada peluang nggak. Saat itu saya lihat wah peluangnya cukup besar ya, dari yang market saya temui aja itu bisa ada peluang di angka 150 sampai 200.000. Nah ya setelah itu ya saya coba susun hitungannya berapa sih kebutuhan akuariumnya gitu ya, untuk memproduksi. Saya asumsikan saat itu ngambil 60.000 aja ya, kalau ibarat itu adalah kue besar, saya ambil potongan kuenya 60.000 aja. Nah dari situ sih awalnya saya membuat hitung-hitungan, terus kemudian kebetulan ada kakak kelas ya, Mas Fauzan angkatan BDP 38, ada kolaborasi.
beliau invest. Nah, akhirnya saya tuangkan tuh hitung-hitungan tadi menjadi sebuah potensi, kemudian saya turunkan menjadi kebutuhan aset dan segala macamnya sampai ke modal. Lalu diskusi sama Mas Fauzan, lalu kayaknya oke nih, kita kerjakan. Udah, kita mulai ya saat itu mulai dari Denisoni. Nah, dari Denisoni saat itu mengerjakan kan kita jadi mencari peluang-peluang lagi nih yang lain kan. Sehingga kalau nambah lagi expand berapa akuarium, butuhnya ikan apa, ya nyari lagi sama tuh, nyari lihat marketnya dulu, ada peluang kita kerjakan. Ya tentunya namanya market yang dicari adalah market yang masih bisa kita supply, kemudian ikan apa yang mungkin bisa kita kerjakan, teknisnya gimana. Tapi kalau bicara komoditas yang saya pilih, saya harapannya adalah komoditas yang tidak terlalu mudah untuk dikerjakan atau tidak mudah untuk diikuti lah. Ini kan bisa dibilang gampang ya, saat itu masih relatif sulit juga, ikannya agak sensitif gitu ya. Dipingsanin, kelebihan dosisnya mati, nyuntik salah tekniknya juga mati. Ya awal saya nyuntik 60 mati 17, mati 25 ya, dan ngeceknya lama gitu. Nah sehingga itu punya value tersendiri sebetulnya. Ya saya coba pilih ikan-ikan yang relatif tidak terlalu mudah untuk dikerjakan, tidak mudah diikuti orang kan. Artinya secara kompetisi mestinya akan bisa lebih kuat gitu. Dan kalau sesuatu yang dikerjakan tidak terlalu mudah, biasanya akan mendatangkan profit yang jauh lebih bagus gitu secara prinsip ya. Nah, sehingga saya pilih komoditas Denisoni dan lain-lainnya ini ya, yang relatif karena marketnya, karena secara teknikalnya seperti apa, dan sesuai dengan sumber daya alam yang kita punya ya. Artinya kualitas air yang kita punya tuh range-nya oke nggak nih, terutama pH dan dilihat pH dulu itu oke nggak. Kalau oke udah kita coba lah nih. Kan waktu tahun sekitar 2019 sama 2020 lah, kita kan ngadepin bencana tuh, virus corona, pandemi lah ya. Nah sebenarnya untuk bisnis ikan hias yang Bang Giri bawakan ini, apakah itu merupakan sebuah kerugian dari Bang Giri atau itu sebaliknya mendatangkan keuntungan gitu Bang? Sebaliknya, justru saat itu adalah menjadi momen yang sangat bagus ya. Tentunya pada saat awal pandemi kita punya kekhawatiran juga nih kami ya, wah ini takutnya ikan nggak bisa, karena kan Denison ini market cukup besar juga ke ekspor ya kan. Pada saat itu banyak pembatasan mobilitas ya, kendaraan aja dibatasi, apalagi pesawat, apalagi antar negara. Sempat khawatir ya, tapi rupanya saat itu tertahan itu hanya 2 minggu lah ya. 2 minggu orang nggak bisa ngorder segala macam, itu ordernya jalan lagi gitu. Nah bahkan ada momen di mana harga itu naik. Bayangkan saat itu Denisoni harganya ukuran naik itu Rp750, permintaannya meningkat, harga 750 saya pernah ditawar harga 1000. Jadi bukan 750 orang nawar jadi 500 gitu ya, 750 ditawar 1000. Orang berebutan ngambil sampai naruh deposit. Ya kalau transaksinya 10.000 ekor kan mestinya 7.500.000 ya. Nah, dia ngambil ikan waktu itu hanya 5.000 ekor kalau nggak salah, berarti harusnya bornya 3.750.000, transportnya 20 juta. Saya bilang, oh kok ini buat apa, banyak amat duitnya, deposit biar minggu depan saya kebagian lagi. Saking berebutannya saat itu ya. Jadi ya pada saat pandemi saya melihat di ikan hias justru malah naik ya, karena ya mungkin pada saat WFH itu daya tarik orang untuk melihara ikan di rumah jadi besar kan, dan banyak muncul breeder-breeder saat itu yang breeder-breeder dadakan ya, tiba-tiba jadi pembudidaya cupang, padahal tadinya dia ekonom, dia tadinya pegawai bank dan segala macam. Itu banyak bermunculan saat itu ya, karena animo masyarakat itu juga jadi naik karena WFH kan saat itu. Jadi pada saat pandemi saya rasa saat itu justru pemain ikan hias itu merasa cukup happy sih sebetulnya, karena banyak naik secara omset ya, itu cukup signifikan saat itu. Berarti pandemi nggak semua orang rugi teman-teman. Iya, jadi ada berkahnya lah. Iya, ada positifnya lah. Iya. Nah, tapi ada nggak sih perbedaan yang Bang Giri rasakan gitu ketika mulai bisnis di perkuliahan, memulai budidaya lah di perkuliahan, dan setelah perkuliahan tuh ada perbedaannya nggak sih Bang Giri? Apa sama aja gitu kan? Kalau pada saat perkuliahan saat itu kan masalahnya asetnya terbatas, modalnya terbatas ya. Tapi ke kampus masih bebas saat itu ya. Ya setelah menjalani sendiri sudah bukan lagi mahasiswa di kampus, kan tentunya ada batasan-batasan ya. Batas air ya datangnya sebagai kolega kampus ya, bukan sebagai mahasiswa lagi gitu ya. Yang dirasa beda saat itu adalah peluangnya sih, karena ya saat itu kan mulai dari modal yang kecil. Kalau dengan sekarang pada akhirnya tuntutannya jadi
produksinya mesti banyak untuk memenuhi permintaan gitu. Jadi kalau yang kerasa bedanya dari quantity lah ya. Saat itu saya akuariumnya awalnya cuma 30. Sekarang kalau saya total akuarium yang saya kelola, kalau apple to apple-nya dengan akuarium 1 meter, kuantitinya sudah 950. Ya tentunya 30 dengan 950 kan rasanya udah beda banget ya. Ya kalau tadinya belajar, nyoba, kalau sekarang udah jadi tuntutan, sebetulnya itu udah jadi kebutuhan gitu. Dan ya berubahnya menjadi aktivitas harian aja. Nah, kalau nama Bogorian Aquatic nih sejak kapan didiriin, terus kenapa namanya Bogorian Aquatic? Terus cabang-cabangnya di mana dulu? Dulu waktu saya memulai itu ya, saya kasih nama farm itu Giardini Farm karena Giardini ya, saya suka sekali dengan ikan arwana ya. Dan waktu itu kan yang terkenal sekali arwana itu arwana irian batik ya, namanya Giardini. Ya waktu itu saya pilih Giardini Farm ya, logonya juga gambar arwana, tulisan Giardini Farm di dalamnya dengan sisik-sisiknya gitu gagah. Dulu saya pilih itu karena saya suka sama arwana ya, dan nama Giardini itu kayaknya keren banget di telinga saya saat itu. Kemudian berubah ya, berevolusi menjadi Bogorian Aquatic itu tahun 2000 berapa ya, 2015an lah kalau nggak salah. Saya mencoba mengganti nama baru ya. Pada saat itu kan karena farmnya pindah, tadinya di Ciberem sini. Setelah saya menikah tahun 2013, 2014 saya pindahkan ke Ciledug ya, di dekat tempat tinggal saat itu di Mertua, sehingga yang letaknya lebih ke arah Bogor gitu. Terus kemudian saya ingin mencoba mengganti nama baru, barangkali jadi wajah baru, jadi semangat baru karena kita di Bogor. Maka waktu itu saya kerjakan, akhirnya mikir namanya kayaknya mesti yang identik dengan Bogor nih supaya gampang diingat gitu. Akhirnya saya gunakanlah nama Bogorian gitu. Kayaknya Bogorian kayaknya oke nih, itu menjadi sebuah sapaan untuk orang Bogor gitu, jadi identitas orang Bogor, lalu jadilah Bogorian. Kalau di bisnis di ikan hias kebanyakan pakainya kalau nggak fish farm biasanya aquatics kan ya, gitu. Nah, akhirnya namanya jadi Bogorian Aquatic sih gitu. Jadi dasarnya sih di situ, sehingga nama itu jadi lebih familiar di orang gitu ya. Nah rupanya ya nama itu menjadi menyebar dan itu bisa menjadi identitas kita juga sih. Kalau cabang-cabangnya apa? Lokasi awalnya di Ciledug, kemudian yang ke ekspansinya di sini. Di sini ini di daerah Ciberem ya. Ya baru saat ini baru 2 itu aja sih. Nah mungkin Bang Giri boleh ceritain nih, di Bogorian Aquatic ini ngapain aja sih Bang? Entah itu ada jasa konsultan atau pengkolektor, apa jual hal lain gitu. Tadi saya baca di papan itu ada pasir malam, pasir bangka, apa jual barang-barang aquascape aja, ada apa aja nih di Bogorian Aquatic? Kami ini geraknya tadinya untuk bidangnya produksi. Pada akhirnya karena banyak kolega-kolega eksportir, supplier gitu ya, mereka sering nanya, Denny Sony 1 inchinya punya nggak punya, karena saya jualnya rayak aja. Nah, karena mereka sering nanya, akhirnya kita coba bikin konsep racernya ya, pendederannya. Nah, sering berjalan waktu dari sisi produksi tadi, terus kemudian juga menjadi muncullah ide kita bikin retail. Retailnya adalah untuk jasa aquascape ya, kemudian juga jasa konsultasi ya untuk masalah-masalah apapun. Jadi ya memang Bogorian Aquatic ini saat ini menjadi produsen sekaligus juga retail juga. Ya mimpi kedepannya sih selain menjadi produsen, kita juga punya bisnis retail yang bahkan bisa sampai ke perawatan mirip seperti bisnisnya AC ya. Sementara sih itu sih ya, kalau dibilang konsultan ya kita lebih ke konsultannya untuk produksi ya. Kita kadang suka kumpul sama teman-teman budidaya, kalau ada trouble apa coba untuk berpikiran. Ya mungkin perusahaan-perusahaan yang butuh bantuan pandangan kami atau secara teknis seperti apa ya kami kerjakan juga sih. Ada nggak sih harapan buat mahasiswa BDP ke depannya gitu yang masih kuliah sampai saat ini, dan mungkin sekaligus jadi closing statement dari Bang Giri? Ya untuk adik-adik yang masih kuliah ya, potensi perikanan itu masih banyak, masih luas. Cuma yang terjadi sekarang adalah anak-anak zaman sekarang effortnya itu mau effort besar atau enggak. Karena kalau sekarang kan anak zaman sekarang kebanyakan kayaknya instan ya. Di bisnis itu nggak ada yang instan, di bisnis itu nggak ada yang mudah. Ya saya sih cuman pegang 3 ya. Yang pertama itu mesti ikhtiar, yang kedua itu ya mesti tawakal, yang ketiga bersyukur. Jadi saya menjalani usaha itu sebagai ikhtiar saya. Kalaupun belum berhasil ya bertawakal aja. Kemudian bersyukur, berhasil atau tidak berhasil itu bersyukur. Jadi ya 3 hal itu yang membuat saya terus berkiprah, dan ya senekat apapun masih saya kerjakan. Dan saya yakin rezeki itu datangnya dari Allah, sehingga nggak berpikir untuk yang macam-macam, karena supaya rezekinya jalan terus. Ternyata jalan itu ada kalau kita tadi mau konsisten ya.
artinya ikhtiarnya kita konsisten juga bagian dari ikhtiar tuh ya, bahwa dalam perjalanan ada kegagalan segala macam ya, itu bentuk ketawakalan kita lah ya, mesti bersabar ya, dan disyukuri sekarang alhamdulillah bisa berkembang hingga saat ini ya. Nah teman-teman, tidak perlu sebetulnya harus susahnya kayak saya dulu gitu ya, nanti diambil bagusnya seperti apa, dilihat celahnya, lalu mestinya bisa majunya lebih cepat sih, mestinya gitu. Oke, mungkin sampai situ aja wawancara yang kita lakukan sama Bang Giri. Sampai jumpa di Trimua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Giri.